Penyihir Jenius. Bab 196. Menghadiri upacara itu. Ada apa sebenarnya? Tajana menatap temannya dengan heran, meraih lengannya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Kau adalah salah satu prajurit elf gelap paling elit di keluarga ini. Mengapa keluarga ini memilihmu sebagai korban ritual? Vinya menggelengkan kepalanya dan berkata, upacara ini berbeda dari yang sebelumnya. Utusan ratu akan turun untuk menyelamatkan kota laba-laba. Hanya para elf gelap yang paling taat yang dapat berpartisipasi dalam upacara ini. Kita akan menjadi bagian dari utusan ilahi, membunuh penyihir itu, dan kemudian kembali ke kerajaan ilahi bersama para utusan ilahi. Melihat tatapan penuh semangat dari temannya, wajah Tajana sedikit memucat, benar-benar bingung. Mengapa mereka begitu fanatik mengabdikan diri pada entitas yang telah lenyap lebih dari 1200 tahun yang lalu? Sepertinya mereka sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Venia, kau akan mati. Tatiana tak sanggup menyaksikan temannya mengorbankan diri. Tidak apa-apa, Tatiana. Vinya tersenyum dengan sukacita yang tulus. Kematian bukanlah hal yang mengerikan. Selama aku kembali ke kerajaan ilahi, aku bisa terlahir kembali di bawah kekuatan ratu dan mendapatkan kehidupan abadi. Melihat Tatiana hendak membujuknya, Vinya melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Berhenti bicara, Tajana. Kami adalah rakyat ratu yang paling setia, dan merupakan kehormatan bagi kami untuk mematuhi dekretnya. Setelah mengatakan itu, Vinya berbalik dan berjalan menuju kuil utama. Tajana berdiri di sana, ekspresinya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Pada saat yang sama, para prajurit elf gelap bergegas dari seluruh penjuru kota laba-laba menuju kuil pusat. Kobaran api iblis berwarna ungu gelap membakar dan bergolak di antara stalaktit yang menggantung dari langit-langit gua, menerangi garis besar kuil di bawahnya. Kuil yang sangat besar itu menyerupai monster yang bersembunyi di balik bayangan, mulutnya yang menganga menunggu mangsa datang kepadanya dengan sukarela. Bang Taun. Sebagai negara kota yang paling dekat dengan kota laba-laba, ia juga merupakan garis depan yang langsung berhadapan dengan kota laba-laba. Untuk memperlambat laju pasukan Covenant, para Dark Elf tidak hanya membawa semua budak di kota itu bersama mereka sebelum pergi, tetapi juga menghancurkan tembok kota dan sebagian besar bangunan. Covenant harus memperlambat laju pembangunan dan memperbaiki negara kotanya. Namun hal ini sangat sesuai dengan keinginan Sherman. Dia tidak pernah berniat menyerang kota laba-laba terlalu cepat, sehingga dia bisa berhenti dan menghabiskan 1 atau 2 bulan untuk memperbaiki tembok dan bangunan kota. Setelah meninggalkan ruang meditasi, Sherman langsung menuju ruang kerjanya. Meskipun ia harus memimpin pertempuran, ia tidak mengabaikan kultivasi dan studinya. Inilah fondasi tempat seorang murid penyihir berdiri. Tujuan berpartisipasi dalam peperangan adalah untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi, yang kemudian dapat ditukar dengan sumber daya untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yang terakhir adalah tujuan mendasar. Sherman tidak akan mendahulukan kereta daripada kuda. Saat memasuki ruang kerja, saya mendapati Atil asyik membaca laporan pertempuran, begitu fokus sehingga dia bahkan tidak menyadari seseorang mendekat. Ia baru tersadar ketika Sherman masuk ke ruang kerja dan mendongak sambil tersenyum. Anda datang di waktu yang tepat. Berikut beberapa dokumen untuk Anda tanda tangani. Komandan pasukan ini adalah Sherman, dan Atil hanyalah wakilnya. Banyak dokumen memerlukan tanda tangan Sherman untuk disetujui. Sherman mengambilnya, meliriknya, dengan cepat menandatangani namanya, lalu bertanya. Bagaimana dengan 2 boneka rahasia itu? Sekumpulan batu ajaib baru saja tiba, dan mereka langsung mengisi daya batu-batu itu. Yang disebut pengisian energi, sebenarnya berarti memasukkan batu-batu ajaib ke dalam tubuh. Atil baru mengetahui kemudian bahwa meskipun kedua boneka ajaib itu kuat, konsumsi energinya sangat mengerikan. Satu pertempuran menghabiskan sekitar 10 batu sihir tingkat menengah, yang nilainya hampir 10.000 koin emas aliansi bintang memasok batu sihir dengan harga pasar. Ini praktis seperti lubang yang melahap emas. Mistikus mana yang harus kita kirim untuk pertempuran berikutnya? Tanya Atil. Sherman berpikir sejenak dan berkata, nomor 1 baru saja membunuh elf mirip laba-laba beberapa hari yang lalu dan belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Biarkan nomor 2 maju selanjutnya. Agar tidak menakut-nakuti kota laba-laba dan menyebabkan para peri kegelapan kehilangan semangat bertarung sepenuhnya, Sherman selalu sengaja menghindari kehadiran 2 boneka mistik di medan perang secara bersamaan. Setiap kali mereka berurusan dengan roh-roh mirip laba-laba, mereka hanya mengerahkan satu saja. Karena kedua boneka tersebut memiliki kemampuan untuk mengubah penampilan mereka, selama mereka mempertahankan penampilan yang sama, para elf gelap tidak akan dapat membedakan mereka. Oh, benar, guru telah memberi kita perintah baru. Atil menyerahkan gulungan perkamen. Sherman mengambilnya dan ekspresinya langsung berubah sangat aneh. Atil sudah membaca isi dokumen itu dan bertanya dengan bingung, apa sebenarnya yang direncanakan guru itu? Dulu kita hanya menyuruh mereka untuk tidak terlalu mendekatkan kota laba-laba, tapi sekarang dia ingin kita mengepungnya tanpa menyerang. Sherman juga sama bingungnya, tetapi tetap berkata, guru kita pasti punya rencana. Kita akan mengikutinya saja. Itu akan memberi kita lebih banyak waktu untuk berlatih. Benar sekali. Atil mengangguk setuju. Mendapatkan poin kontribusi sambil bercocok tanam adalah kesempatan langka. Saya dengar Cory dan Ethan baik-baik saja, dan mereka telah meraih beberapa kemenangan besar.
Lagi pula, ada 2 legiun golem berukuran sedang di sana. Yang disebut aliansi bintang jatuh sama sekali bukan tandingan mereka. Perang di wilayah barat laut mungkin akan berakhir lebih cepat daripada perang di sini. Saat keduanya sedang mengobrol, seorang tentara tiba-tiba melangkah ke pintu ruang kerja dan membungkuk kepada mereka. Tuanku, pengintai kami melaporkan bahwa pasukan kota laba-laba sedang menuju ke sini. Sherman berhenti sejenak, lalu menoleh untuk bertemu pandang dengan Atil, yang juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Sebelumnya, kota laba-laba meninggalkan negara-negara bawahannya untuk menghindari kekuatan militer aliansi bintang dan memusatkan pasukannya untuk menjaga kota laba-laba. Namun sekarang, kota itu telah meninggalkan keunggulan pertahanannya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh para peri kegelapan itu? Mereka tidak datang untuk menyerah, kan? Atil bercanda. Jika memang begitu, maka itu adalah penyerahan diri yang pura-pura. Sherman sama sekali tidak mempercayai para elf kegelapan, yang dikenal karena kelicikan mereka. Lagi pula, tidak mungkin ada orang yang datang ke pintu kita dengan pasukan untuk menyerah secara langsung. Setelah bertukar beberapa lelucon, keduanya tidak membuang waktu dan langsung menuju gerbang kota. Ketika mereka tiba di tembok kota, mereka melihat pasukan elf gelap berbaris di kejauhan. Angka ini. Kota laba-laba telah muncul dengan kekuatan penuh. Wajah Atil menjadi lebih muram. Sherman juga mengerutkan kening. Jika dilihat dari hal ini, apakah para Dark Elf menganggap pertempuran yang akan datang sebagai pertempuran terakhir mereka? Namun yang tidak bisa dia mengerti adalah dari mana para elf gelap mendapatkan kepercayaan diri mereka. Selain itu, mereka menempatkan diri dalam posisi yang tidak menguntungkan sebagai pihak penyerang. Tindakan ini jelas sangat tidak biasa. Namun, setelah melirik boneka rahasia yang entah bagaimana muncul di sampingnya, Sherman merasa sedikit lebih tenang. Apapun yang direncanakan para elf gelap, dengan 2 boneka marionet di sekitar, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Tak lama kemudian, pasukan elf gelap melancarkan serangan. Pasukan budak tetap bertugas sebagai garda depan, dan hanya setelah pasukan umpan meriam hampir habis barulah pasukan Minotaur dan kavaleri kadal melancarkan serangan sengit. Ledakan. Gerbang kota terbuka, dan legiun golem berbaris rapi menuju medan perang, membentuk tembok raksasa di depan gerbang kota dan menghentikan gelombang serangan musuh. Kedua pihak langsung terlibat dalam pertempuran yang kacau, dan teriakan pertempuran yang memekakkan telinga bergema di seluruh medan perang. Sherman terus mengarahkan pandangannya ke bagian belakang medan perang. Ketergantungan para Dark Elf pada pasukan ini jelas bukan satu-satunya alasan mereka berani melancarkan serangan proaktif ke Bank City. Mereka pasti memiliki kartu truf lain yang disembunyikan. Apakah ada lebih banyak roh mirip laba-laba? Atau sesuatu yang lain? Tak lama kemudian, Sherman tidak lagi ragu. Sebuah bayangan gelap tiba-tiba melesat ke langit dari arah perkemahan elf gelap. Setelah berhenti sejenak di udara, bayangan itu melesat ke tempat ini seperti kilat dan berhenti di udara di atas medan perang. Cahaya yang dipancarkan oleh fluorid dengan cepat menerangi sosok orang yang keluar. Peri mirip laba-laba. Tidak, itu tidak benar. Pupil mata Atil sedikit menyempit. Monster macam apa ini? Monster di langit di atas medan perang itu tampak sangat mirip dengan peri laba-laba, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa tubuh laba-laba di bagian bawahnya jauh lebih besar dan lebih gelap daripada peri laba-laba yang terlihat sebelumnya. Dari kejauhan, tampak seperti lubang hitam yang melayang di udara, dengan 8 anggota tubuh panjang yang bergoyang perlahan di kehampaan, memancarkan cahaya dingin seperti bilah tajam. Di atas tubuh laba-laba itu terdapat tubuh seorang wanita elf gelap yang cantik. Tubuh itu, tanpa pakaian atau baju zirah apapun, benar-benar telanjang. Kulitnya yang hitam seperti giok dihiasi dengan pola-pola aneh berwarna merah darah yang saling berjalin secara halus membentuk laba-laba merah darah yang ganas, memiliki keindahan yang menakutkan di bawah cahaya fluorid. Sherman menatap monster setengah laba-laba itu dengan curiga dan ragu-ragu. Entah mengapa, monster itu memberinya perasaan terancam yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada peri yang mirip laba-laba itu. Saat Sherman dan Atil diliputi keheranan, monster setengah laba-laba itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam dan menyerbu ke arah tembok kota seperti bola meriam. Di tengah pertarungan, kedua golem baja elit itu memperhatikan monster setengah laba-laba tersebut. Kilatan cahaya muncul di dada mereka, dan gelombang suara yang menghancurkan serta rudal sihir meraung keluar secara bersamaan. Namun, monster setengah laba-laba itu bahkan tidak melirik mereka. Tubuh laba-labanya yang besar menghancurkan gelombang suara yang terdistorsi dan rudal sihir seolah-olah telah mengenai gelembung. Kemudian, 8 anggota tubuhnya menyilang dan menebas, dan 8 bilah cahaya berbentuk bulan sabit turun dari langit, memotong kedua golem baja elit itu menjadi berkeping-keping. Golem Mithril mengaktifkan mantra levitasinya dan melayang ke langit, menghalangi jalan monster setengah laba-laba. 2 tinju besinya, yang diperkuat oleh sihir, melepaskan kekuatan yang mengerikan dan dahsyat, hanya untuk kemudian lengannya diputus oleh monster setengah laba-laba yang memegang 2 pedang melengkung. Kemudian, serangkaian kilatan dingin muncul, dan golem adamantin raksasa itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, sehingga Sherman bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mengabaikan hilangnya para golem, dia dengan cepat memerintahkan golem yang tersisa untuk menjaga jarak dari monster setengah laba-laba itu. Kekuatan monster ini jelas tidak kalah dengan kekuatan elf laba-laba.
Golem biasa bukanlah tandingan baginya. Melihat para golem mundur, monster setengah laba-laba itu mengabaikan para pengikutnya dan menyerbu ke arah tembok kota, matanya terus tertuju pada gadis boneka itu sepanjang waktu. Tanpa Sherman memberikan instruksi apapun, gadis boneka itu telah mengangkat jubah abu-abunya dan melompati tembok kota untuk menemuinya. Dalam sekejap, kobaran api dan kilat dahsyat menyambar secara bersamaan, menghantam monster setengah laba-laba itu. Sihir yang dilemparkan oleh gadis boneka mistik jauh lebih kuat daripada sihir golem besi elit. Kali ini, monster setengah laba-laba, yang sebelumnya berusaha menahan sihir itu secara langsung, tidak mampu melakukannya. Sebaliknya, ia dengan lincah menghindar dan mendekati gadis boneka mistik seperti hantu, menebasnya dengan pedang melengkung dan kakinya secara bersamaan. Gadis boneka itu tak kenal takut, mengacungkan pedang panjangnya yang ajaib untuk menghadapi serangan itu dengan ganas. Kedua pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit di udara, dan pertarungan terlihat semakin intensif. Gadis penyihir itu memegang pedang di satu tangan dan sihir di tangan lainnya, menggunakan keterampilan bertarung fisik dan mantra secara bersamaan, menciptakan aura yang menakjubkan. Meskipun monster setengah laba-laba itu tidak mengetahui sihir, ia memiliki sejumlah besar senjata, dan pola merah darah di tubuhnya tampaknya memiliki semacam efek pertahanan. Setiap kali mantra mengenai monster setengah laba-laba itu, pola merah tua akan berkilat dan menghancurkan mantra tersebut, sehingga monster itu tetap tidak terluka. Kedua pihak sempat berada dalam kebuntuan untuk beberapa waktu. Setelah pertempuran yang berkepanjangan, monster setengah laba-laba itu tampak kesal. Tiba-tiba ia mengeluarkan jeritan tajam, dan tubuhnya tiba-tiba diselimuti api iblis berwarna ungu, menyebabkan auranya melonjak drastis. Kedelapan kaki laba-laba itu juga diselimuti lapisan api iblis berwarna ungu, melepaskan serangkaian bilah tajam seperti hantu yang menyelimuti gadis boneka itu. Setiap kali dipukul, distorsi halus akan muncul di permukaan tubuh boneka perempuan itu. Sherman dan Atil terkejut dengan apa yang mereka lihat. Hanya mereka yang tahu bahwa itu adalah tanda bahwa tingkat pertahanan cincin perlindungan menurun drastis dalam sekejap. Dulu tidak seperti ini saat kita bertahan melawan serangan monster setengah laba-laba. Kenapa kekuatan api iblis ungu itu begitu menakutkan? Sherman menatap tajam kobaran api mengerikan yang keluar dari monster setengah laba-laba itu, alisnya berkerut. Entah mengapa, aura yang terpancar dari lapisan api iblis ungu itu memberi mereka perasaan tertekan yang aneh. Energi ini tidak menyerupai energi unsur, juga bukan energi mental. Ini adalah jenis energi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sherman dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Saat monster setengah laba-laba itu melepaskan api iblisnya, gadis boneka itu langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Atil menatap dengan kaget, matanya membelalak. Anda perlu tahu bahwa gadis boneka adalah boneka yang sebanding dengan penyihir sungguhan. Lalu dari mana asal-usul monster setengah laba-laba itu sehingga mampu menindas gadis boneka? Pada saat yang sama, di perkemahan Dark Elf, para matriark dari 12 keluarga terus mengawasi medan perang, terus-menerus memantau kinerja monster setengah laba-laba. Ketika mereka melihat monster setengah laba-laba itu sepenuhnya mengalahkan lawannya dan dengan mantap meraih keunggulan, semua orang menghela napas lega dan menunjukkan ekspresi gembira. Seperti yang diharapkan dari utusan ilahi, penyihir itu bukanlah tandingan baginya. Mata matriark Pilil berbinar-binar penuh fanatisme. Pengorbanan besar kita membuahkan hasil. Aurore tiba-tiba menyadari apa yang sedang ia katakan dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, menepis pikiran tidak sopan terhadap Ratu para Dewa. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai pengorbanan? Ini adalah suatu kehormatan bagi para prajurit elf gelap itu. Untungnya, para selir lainnya begitu gembira sehingga mereka tidak memperhatikan kata-katanya. Matriark Lestat tersenyum dan berkata, membunuh penyihir itu akan membuat persekutuan tanpa pemimpin dan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balasan. Benar sekali. Matriark Pilier mengangguk dengan tegas. Setelah penyihir itu mati, perjanjian itu tidak akan lagi ditakuti. Orang-orang lainnya juga sangat antusias. Dengan hadirnya utusan ilahi, kota laba-laba pasti akan mampu menyatukan wilayah Tenggara, bahkan menyatukan seluruh dunia bawah tanah. Ledakan. Sesosok tubuh jatuh ke tanah seperti meteor, menghancurkan lebih dari selusin prajurit elf gelap dan golem yang tidak sempat menghindar, meninggalkan kawah besar di tanah. Boneka perempuan itu tergeletak berantakan di tengah lubang, tubuhnya dipenuhi luka, lengan kirinya terputus di bagian bahu. Monster setengah laba-laba itu melayang di udara, menatap dingin ke arah gadis boneka itu dengan sikap acuh tak acuh yang angkuh. Kita menang. Senyum percaya diri terpancar di wajah Nyonya Pilil. Sorak-sorai bergema di seluruh perkemahan elf gelap, diselingi dengan suara samar puisi pujian. Para matriark elf gelap tidak menegur para prajurit mereka. Sebaliknya, mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Hasilnya sudah ditentukan. Di atas medan perang, monster setengah laba-laba itu mengangkat pedangnya yang melengkung, sementara tubuh laba-laba di bawahnya mengangkat kaki-kakinya yang tajam. Sesaat kemudian, dia terjun bebas ke bawah, menghantam gadis boneka itu seperti bintang jatuh atau bulan jatuh. Dilihat dari posisi mereka, jelas sekali mereka bertujuan untuk mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan. Dentang. Yang mengejutkan semua orang, serangan monster setengah laba-laba itu berhasil diblokir.
Sesosok tinggi dan ramping berdiri di depan monster setengah laba-laba, menggunakan kedua tangan untuk memegang pedang dan sekaligus menangkis serangan pedang melengkung yang menukik. Dari kejauhan, Matriark Pilil memandang gadis yang terbaring di lubang yang dalam, lalu ke gadis lain yang menghalangi jalan utusan ilahi, wajahnya menunjukkan campuran kekaguman dan kebingungan. Bab 197. Apa yang sedang terjadi? Para matriark elf gelap menatap tak percaya pada gadis kedua yang muncul. Dia dan orang yang tergeletak di tanah itu persis sama dalam penampilan dan bentuk tubuh, seolah-olah mereka dipahat dari cetakan yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi? Gumam Madam Pilil pada dirinya sendiri, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Namun, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Semua orang kini berada dalam keadaan sangat terkejut. Mereka terbangun oleh teriakan kaget dari Nyonya Aurorui. Lihat lengannya. Semua orang mengikuti pandangannya dan mata mereka tertuju pada luka lengan gadis itu yang terputus di lubang yang dalam, pupil mata mereka menyempit secara bersamaan. Yang terlihat di dalam luka itu bukanlah daging dan darah, melainkan cairan yang mengalir seperti merkuri. Wajah Lestat, sang matriark, langsung pucat pasi. Jika hanya berupa daging dan darah sederhana seperti merkuri, itu bisa dijelaskan sebagai semacam garis keturunan yang aneh. Namun, kemunculan gadis kedua memberinya ide yang sangat menakutkan. Mereka selalu mengira penyihir muda itu adalah penguasa aliansi bintang, tetapi sebenarnya dia mungkin hanya boneka. Para matriark elf gelap lainnya pun segera menyadari hal ini, dan ekspresi mereka berubah menjadi sangat buruk. Bisa juga mereka adalah penyihir kembar. Nyonya Piliar berkata sambil menggertakkan giginya, tetapi di tengah kalimatnya ia menyadari itu terlalu tidak masuk akal. Penyihir sangatlah langka, apalagi penyihir kembar. Kemungkinannya terlalu kecil. Jelas hanya ada satu kebenaran, dan kebenaran itu sudah terungkap di hadapan kita. Mereka belum bisa menerimanya untuk saat ini. Lagi pula, jika kedua gadis perkasa ini benar-benar boneka, lalu seberapa kuatkah penyihir yang mampu menciptakan boneka seperti itu? Hanya memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala mereka merinding dan tulang punggung mereka terasa dingin. Pada saat yang sama, monster setengah laba-laba itu tampak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba boneka perempuan di depannya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang berlumuran darah, tetapi dengan cepat digantikan oleh niat membunuh yang intens. Berapapun jumlah yang datang, bunuh saja mereka. Dentang. Di tengah dentingan logam yang memekakkan telinga, monster setengah laba-laba itu sekali lagi mengayunkan pedangnya ke arah gadis boneka di hadapannya. Pertempuran kembali pecah. Di atas tembok kota, Sherman dan Atil diam-diam menghela napas lega. Untungnya, boneka kedua tiba tepat waktu. Jika tidak, jika kita kehilangan satu boneka di sini, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada guru. Meskipun biaya pasti sebuah golem tidak jelas, Sherman memperkirakan biayanya tidak akan jauh lebih rendah daripada biaya merakit satu legiun kecil golem. Lagi pula, itu hanyalah boneka yang bisa dibandingkan dengan seorang penyihir. Pada saat ini, situasi pertempuran di langit di atas medan perang berubah lagi. Boneka perempuan yang terluka itu merangkak keluar dari lubang yang dalam, kulitnya tertutup kilauan terang seperti merkuri. Permukaan tubuhnya tampak mengalir cepat seperti merkuri, berkumpul di lengan yang terputus, tempat tulang dan daging baru tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, lengan kanannya yang terputus tumbuh kembali. Warna kulit kembali normal. Di luar dugaan, gadis boneka yang sudah pulih sepenuhnya itu tidak langsung menyerang monster setengah laba-laba tersebut, melainkan mundur. Gadis boneka yang sedang melawan monster setengah laba-laba itu juga mundur dari medan pertempuran. Monster setengah laba-laba itu hendak mengejar ketika tiba-tiba berhenti, tubuhnya membeku di udara. Tiba-tiba ia menoleh dan memandang ke arah kehampaan yang tidak jauh darinya. Sesosok muncul di sana pada suatu waktu, mengamatinya dengan penuh minat. Pada saat yang sama, kedua pihak yang berperang segera memperhatikan sosok yang tiba-tiba muncul itu. Setelah mengenali pendatang baru itu, Sherman dan Atil sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Guru, pengunjung itu tak lain adalah Sunan. Meskipun mereka agak bingung mengapa guru mereka ada di sana, Sherman dan Atil sama-sama menghela napas lega. Mereka benar-benar khawatir bahwa kedua boneka itu tidak akan mampu melawan monster setengah laba-laba tersebut. Tapi sekarang gurunya sudah ada di sini, jadi tidak ada masalah. Di sisi lain, para matriark Dark Elf semuanya mengubah ekspresi mereka. Hanya dengan melihat kedua gadis misterius yang berdiri diam di belakang pendatang baru itu, orang sudah bisa menebak identitas mereka. Pengendali sejati aliansi bintang, penyihir yang menciptakan dua boneka kuat itu. Dengan utusan ilahi di sini, pasti tidak akan ada masalah. Seolah untuk menghibur dirinya sendiri, Nyonya Pilil berkata dengan gigi terkatup, lalu kenapa kalau dia seorang penyihir? Utusan ilahi adalah anggota rombongan Ratu Para Dewa, dia pasti akan mengalahkan penyihir itu. Itu benar. Utusan Ratu tidak akan pernah dikalahkan oleh seorang penyihir biasa. Kita tunggu saja. Beberapa ibu rumah tangga menanggapi, tetapi nada mereka kurang percaya diri, lebih terdengar seperti mereka sedang menyemangati diri sendiri. Nyonya Lestat mengepalkan tinjunya erat-erat. Apakah mereka hidup atau mati bergantung pada apakah utusan ilahi dapat membunuh penyihir itu? Sunan tidak memperhatikan para matriark peri kegelapan. Pandangannya sepenuhnya tertuju pada monster setengah laba-laba di depannya. Persembahan dari dewa setengah laba-laba. Bibir Sunan sedikit melengkung ke atas.
Setelah menyerap energi ilahi berkali-kali, dia sekarang sangat akrab dengan aura energi ilahi dan dapat dengan jelas merasakan energi ilahi yang mendalam yang terkandung di dalam monster di hadapannya. Lebih banyak daripada gabungan 20 lebih roh mirip laba-laba sebelumnya. Ini jelas merupakan makhluk kesayangan ilahi dengan tingkatan yang lebih tinggi daripada elf yang menyerupai laba-laba. Setelah berpikir sejenak, Sunan mengerti. Ratu Laba-Laba mungkin menyadari niatnya untuk menggunakan kota laba-laba sebagai sumber energi ilahi dan tidak ingin terus terlibat dengannya, jadi dia memutuskan untuk melakukan langkah besar sekaligus. Jika kita bisa mengalahkan Star Alliance, itu akan menjadi sesuatu yang patut dirayakan. Jika gagal, kita bisa meminimalkan kerugian tepat waktu. Sepertinya ini panen terakhir. Agak disayangkan tentang wilayah selatan Jiangsu. Seandainya Ratu Laba-Laba menyadari hal ini 1 atau 2 dekade kemudian, dia mungkin bisa menembus ke tingkat pencairan pertama menggunakan energi ilahinya. Namun, ini hanyalah angan-angan. Ratu Laba-Laba tidak mungkin selambat itu bereaksi. Yah, tidak buruk juga jika akhirnya menuai hasil yang besar. Sunan menatap dengan saksama pada karunia Dewa Setengah Laba-Laba. Di matanya, sang terpilih Dewa Setengah Laba-Laba adalah sebuah paket hadiah berjalan. Mungkin karena marah oleh tatapan predator Sunan, niat membunuh Dewa Setengah Laba-Laba akhirnya mengalahkan rasa takutnya, dan dengan jeritan, ia menerkam Sunan. Kobaran api iblis yang menyelimuti seluruh tubuhnya meninggalkan jejak ungu di kehampaan, menghantamnya seperti meteor ungu. Menghadapi musuh yang datang, Sunan tetap melayang di udara, tak bergerak. Cairan berwarna putih keperakan yang tak terhitung jumlahnya, menyerupai merkuri, menyembur dari kulitnya, seketika menyelimutinya dalam masa cairan putih keperakan yang berkilauan. Sesaat kemudian, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari gumpalan cairan itu, menghantam keturunan Dewa Setengah Laba-Laba dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, terdengar suara dentuman keras, dan keturunan Dewa Setengah Laba-Laba itu jatuh ke tanah seperti bola meriam. Ledakan. Kepulan debu membubung ke atas, seketika menciptakan kawah yang dalam di tanah. Setelah menghancurkan makhluk kesayangan Dewa Setengah Laba-Laba itu, telapak tangannya terus muncul keluar, pertama lengannya, lalu bahunya, dan akhirnya kepala dan badannya. Dari kejauhan, benda itu tampak seperti raksasa perak yang muncul dari gumpalan cairan. Segera setelah itu, raksasa perak turun dari langit, mendarat di depan tempat pemujaan Dewa Setengah Laba-Laba dan menghantamkannya dengan tinjunya. Dewa Setengah Laba-Laba di jurang yang dalam itu berjuang untuk meluruskan tubuhnya, kedua bilah melengkungnya disilangkan dan diarahkan ke kepalan tangan. Bang! Kepalan tangan itu menghantam bilah melengkung, menciptakan gelombang kejut yang terlihat. Kedelapan tungkai di bagian bawah tubuh Dewa Laba-Laba itu hanya sedikit menekuk sebelum kembali tegak. Kedua bilah melengkung tersebut memberikan gaya yang kurang lebih sama. Sunan mengangkat alisnya saat melihat ini. Orang kesayangan Dewa Setengah Laba-Laba ini tampaknya lebih kuat dari yang dia duga. Sepertinya mereka tidak mengerahkan seluruh kemampuan mereka saat berurusan dengan gadis boneka itu. Diperkirakan bahwa mereka ingin menghemat energi karena kondisi lingkungan di benua Starlight. Bagaimanapun, makhluk kesayangan Dewa Setengah Laba-Laba ini berbeda dari elf yang berubah menjadi laba-laba. Itu adalah makhluk setingkat penyihir sejati dengan kekuatan penguapan tingkat pertama. Dalam konfrontasi langsung, ia memiliki kekuatan untuk membunuh penyihir penguapan tingkat 1. Jika tidak, Ratu Laba-Laba tidak akan menciptakannya untuk melawan Covenant. Sepertinya metode biasa tidak akan mampu mengatasi orang ini. Mata Sunan sedikit berkedip, dan dia sudah mengambil keputusan. Raksasa perak itu menghantamkan kedua tinjunya dengan cepat secara beruntun, begitu cepat sehingga hampir menciptakan bayangan, dan bunyi dentuman tumpul dari benturan itu hampir terus-menerus. Dari kejauhan, Dewa Setengah Laba-Laba berkah tampak dikelilingi oleh bayangan kepalan tangan perak yang sangat banyak. Namun, responsnya sama sekali tidak kalah hebat. Ia mengayunkan pedang kembarnya dengan kecepatan tinggi, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya saling berjalin membentuk jaring yang menutupi langit yang dipenuhi bayangan kepalan tangan. Saat kedua pihak saling bertukar serangan, Dewa Setengah Laba-Laba itu tiba-tiba mengangkat kaki laba-labanya dan dengan ganas menebas kaki raksasa perak itu. Pada jarak sedekat itu, Sunan tidak punya waktu untuk menghindar, tetapi dia juga tidak berniat untuk menghindar. Lengan-lengan tajam itu, yang mampu memotong baja dan besi, menghantam kaki raksasa perak itu, tetapi tampaknya tenggelam ke dalam lumpur, kecepatannya tiba-tiba melambat. Dewa Setengah Laba-Laba itu mencoba menariknya keluar dengan paksa, tetapi merasakan daya lengket dan tidak dapat menarik anggota tubuhnya keluar dengan segera. Tepat saat itu, tubuh raksasa itu tiba-tiba melonjak, seperti permukaan danau yang beriak, dan Sunan tiba-tiba muncul dari dalamnya. Dia memegang sebuah batu permata yang dipenuhi pola aneh di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Dengan pandangannya tertuju pada batu permata itu, Dewa Setengah Laba-Laba yang diberkati merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba ia mengerahkan kekuatannya untuk menarik keluar anggota tubuhnya, lalu mencoba mundur. Namun, sudah terlambat. Sesaat kemudian, kilat yang menyilaukan tiba-tiba menyambar, memenuhi seluruh pandangan. Batu permata terukir, ledakan petir. Sebagai teknik penguatan tingkat lanjut untuk tato magis, pencetakan rune lebih ampuh daripada mantra lingkaran ketiga dalam hal kekuatan murni.
Permata yang telah diimbui energi tidak hanya memiliki intensitas energi lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan imbuhan rune, tetapi yang lebih penting, ia dapat melepaskan seluruh energi dalam ledakan dahsyat sekaligus. Meskipun biayanya meningkat karena konsumsi sekali pakai, hasilnya adalah peningkatan kerusakan yang sangat besar. Hampir seketika, kilat yang menyambar menghantam kekuatan dewa setengah laba-laba seperti gelombang pasang. Guntur yang memekakkan telinga menenggelamkan jeritan melengking dari makhluk kesayangan dewa setengah laba-laba itu. Busur listrik halus yang terpancar menyebar hingga 3 atau 400 meter, menyebabkan banyak prajurit elf gelap yang belum sempat mundur tiba-tiba kaku. Sebelum mereka pulih, kepala mereka dihancurkan oleh golem yang lumpuh. Panggilan. Sebelum cahaya sisa kilat menghilang, sesosok tiba-tiba menerobos kilat dan melesat ke arah para elf gelap. Makhluk yang disukai para dewa tidak merasakan takut, tetapi mereka menilai situasi dengan cermat. Menyadari bahwa mereka tidak sebanding dengan Jiangsu Selatan, mereka segera memilih untuk mundur demi menjaga kekuatan mereka. Sunan menatap dingin punggung kesayangan dewa setengah laba-laba itu, lalu menggerakkan pergelangan tangannya dan sesuatu muncul begitu saja di telapak tangannya. Itu adalah ujung tombak hitam pekat, kira-kira sepanjang jari kelingking, dengan pola seperti kilat yang menutupi kedua sisinya, samar-samar memancarkan aura kehancuran yang dingin. Ini adalah salah satu dari 2 artefak magis miliknya, Black Thunder. Saat Sunan mengepalkan tinjunya, kilat yang menyilaukan tiba-tiba menyembur dari telapak tangannya, dengan cepat mengembun menjadi seberkas panjang dan meregang dengan cepat. Dalam sekejap mata, Sunan telah memegang tombak petir hitam pekat di tangannya. Tombak itu, yang terbentuk dari kekuatan petir murni, memancarkan aura yang menakutkan. Makhluk kesayangan dewa setengah laba-laba yang berada di kejauhan segera menyadari hal ini dan menunjukkan ekspresi takjub di wajahnya. Tepat saat itu, aura aneh tiba-tiba turun dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sesosok laba-laba hitam seukuran telapak tangan perlahan muncul dari punggungnya. Tatapan Sunan menajam, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Jadi akhirnya kau tak bisa menahan diri dan bertindak. Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba melemparkan tombak hitam itu. Ledakan sonik yang seolah menusuk gendang telinga tiba-tiba meletus. Tombak hitam pekat itu melesat menembus kehampaan seperti kilat, dan dalam sekejap mata, ia menghantam bagian belakang cagar alam dewa setengah laba-laba. Seolah merasakan ancaman yang besar, hantu laba-laba itu tiba-tiba berputar dan berubah menjadi tangan wanita yang indah dan ramping, menekan langsung ke arah tombak yang datang. Di bawah pengawasan ketat semua orang, telapak tangan dan tombak bertabrakan, memancarkan cahaya yang cemerlang. Campuran suara yang tajam dan teredam terdengar, dan gelombang kejut tak terlihat menyebar seperti riak, seketika menyebabkan area distorsi yang terlihat jelas muncul di ruang hampa sekitarnya. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, para penonton dapat merasakan tekanan energi yang mengerikan, sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk tetap sadar. Waktu seolah berhenti sejenak. Kemudian, tangan yang indah itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu dan lenyap ke udara. Tombak hitam pekat itu kemudian menembus jantung orang kesayangan dewa setengah laba-laba, yang tubuhnya kaku dan jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali yang putus. Samar-samar, Sunan sepertinya mendengar tawa jahat di telinganya. Penyihir muda, kita akan bertemu lagi. Sunan menyipitkan matanya, mengabaikannya, dan dengan lambaian tangannya, mayat sang kesayangan dewa setengah laba-laba bangkit dari tanah, melayang ke sisinya, dan kemudian dimasukkan ke dalam cincin ruangnya. Dia bahkan tidak melirik pasukan elf gelap itu, dan langsung terbang menuju kota Bang. Di belakang medan perang, para matriark elf kegelapan menatap kosong sosok Sunan yang pergi, kepala mereka berdengung dan pikiran mereka benar-benar kosong. Kita kalah. Utusan ilahi yang mereka harapkan begitu besar itu meninggal begitu saja. Mereka bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa, pada saat-saat terakhir, dewi kesayangan mereka pun ikut campur, namun tetap tidak dapat menghentikan serangan penyihir itu. Bahkan ratu para dewa pun tak bisa berbuat apa-apa terhadap penyihir itu, jadi harapan apa yang mereka miliki untuk meraih kemenangan. Kota laba-laba sudah selesai. Pada saat itu juga, pikiran yang sama muncul secara bersamaan di benak ke-12 matriark elf gelap. Ledakan. Seolah menanggapi pikiran mereka, gerbang kota Bang di kejauhan terbuka, dan golem yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar, menyerbu medan perang seperti arus deras. Pada saat yang sama, suara langkah kaki yang teratur dan rapat terdengar dari kedua sisi medan perang. Banyak sekali ksatria yang menunggangi macan tutul batu hitam dan antelop naga menyerbu dari kedua sisi medan perang, menerobos medan perang seperti pedang tajam dan bergegas menuju perkemahan elf gelap di belakang mereka. Melihat pemandangan ini, para matriark Dark Elf menjadi pucat pasi. Bab 198. Kematian utusan ilahi tidak hanya merampas kartu truf terakhir kota laba-laba, tetapi juga benar-benar menghancurkan moral pasukan peri kegelapan. Hanya dengan satu serangan, pasukan elf gelap runtuh, yang kemudian berubah menjadi pembantaian sepihak. Pertempuran telah usai. Para matriark Dark Elf, setelah sadar kembali, segera memerintahkan mundur, tetapi di bawah kejaran Legiun Golem dan Ksatria Rune, mundurnya mereka dengan cepat berubah menjadi kekalahan total. Pada akhirnya, hanya sejumlah kecil penyintas yang berhasil melarikan diri kembali ke kota laba-laba. Kerugian yang diderita oleh Spider City dalam pertempuran ini hanya dapat digambarkan sebagai sangat menghancurkan. Setelah kehilangan restu Sang Dewi, kota laba-laba tidak lagi berharga. Sunan tidak berniat mempertahankannya dan langsung memerintahkan serangan ke kota laba-laba.
Pasukan golem berbaris menuju kota laba-laba pada hari itu juga, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menerobos gerbang kota dan menyerbu masuk ke dalam kota. Maka, kota laba-laba pun jatuh. Wilayah terakhir di kawasan Tenggara juga jatuh ke tangan Aliansi Bintang. Di wilayah Tenggara dunia bawah, seorang penguasa tunggal telah resmi muncul. Menara Tulang Naga, Laboratorium. Setelah membawa kembali jenazah pengikut Dewa Setengah Laba-laba, Sunan segera mengekstrak energi ilahi darinya. Seperti yang telah ia prediksi, energi ilahi yang terkandung dalam anugerah Dewa Setengah Laba-laba jauh melebihi energi yang dimiliki oleh Elf Laba-laba, yaitu mencapai 213 unit standar. Yang mengejutkan Sunan, kubus Rubik mengungkapkan bahwa selain polusi keyakinan, energi ilahi ini juga mengandung semacam racun jiwa. Racun jiwa ini dapat menimbulkan kerusakan terkutuk pada jiwa seorang penyihir. Begitu Anda terinfeksi, bahkan jika Anda selamat, jiwa Anda akan mengalami kerusakan permanen dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Laba-laba licik itu punya trik jitu. Sunan mencibir. Jelas sekali, Ratu Laba-laba menebak tujuan pria itu mengumpulkan energi ilahi, jadi dia memasukkan sesuatu ke dalam energi ilahi tersebut, dengan maksud untuk diam-diam menusuknya dari belakang. Seandainya bukan karena kubus Rubik, dia mungkin tidak akan bisa menemukan jebakan itu. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa yang terkenal licik, dia bahkan mempertimbangkan serangan balasan setelah kekalahan. Jika penyihirnya berbeda, Ratu Laba-laba mungkin benar-benar berhasil. Sayangnya, taktik ini tidak berhasil di Jiangsu bagian selatan. Adapun ancaman yang dilontarkan Ratu Laba-laba sebelumnya, Sunan tidak mempedulikannya. Meskipun masih belum jelas bagaimana Ratu Laba-laba berhasil menyusup ke benua cahaya bintang, dilihat dari tindakannya sebelumnya, dia jelas masih dibatasi oleh benua cahaya bintang dan tidak mampu menyusup ke terlalu banyak kekuatan. Terutama setelah kehilangan kepercayaan para Dark Elf dan kekurangan persembahan serta perantara, menjadi semakin sulit baginya untuk menyusup ke benua Starlight. Ketika penghalang dimensi benua cahaya bintang dipulihkan, para penyihir mulai kembali. Saat itu, bahkan jika Dewi Laba-laba memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani menyusup secara terang-terangan ke benua cahaya bintang, apalagi turun ke sana. Kalimat terakhir itu tak lebih dari gonggongan anjing gila. Sunan menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Mungkin karena seluruh energi mereka terfokus pada penciptaan roh-roh mirip laba-laba, tidak ada satupun benda suci yang dapat ditemukan di kota laba-laba, kecuali beberapa patung Ratu Laba-laba yang mengandung sedikit energi ilahi. Semua bagian Sunan diekstraksi dan kemudian dimasukkan ke dalam kubus Rubik untuk disintesis. Sintesis dapat memberantas pencemaran iman, dan tentu saja juga dapat membersihkan racun jiwa. Setelah memurnikan energi ilahi dengan kubus Rubik, Sunan segera menyerapnya. Setelah mencerna semua energi ilahi, konsentrasi mentalnya meningkat sebesar 17,57%. Gasifikasi, 40,19%. Melihat data pada panel tersebut, Sunan menghela napas lega. Gelombang serangan ini sangat menguntungkan, menghemat waktu kultivasi selama puluhan tahun. Sekalipun tidak ada lagi energi ilahi yang dapat diserap, jika Anda berlatih langkah demi langkah, Anda dapat menembus ke tingkat pencairan pertama dalam waktu sekitar 200 tahun. Selain itu, bahkan tanpa energi ilahi, ada cara lain untuk mempercepat kultivasi. Sunan belum melupakan tujuan awalnya menyerang kota laba-laba. Keluarga Pilier, salah satu dari 12 keluarga di kota laba-laba, mungkin memiliki petunjuk menuju hutan hitam, salah satu dari 3 tradisi sihir besar. Jika kita bisa menemukan hutan gelap, kita mungkin bisa menemukan sesuatu di sana untuk meningkatkan fokus mental kita. Oleh karena itu, Sunan secara khusus menginstruksikan Sherman untuk menginterogasi anggota keluarga Pilier segera setelah menaklukkan kota laba-laba. Kita akan mendapatkan hasilnya dalam beberapa hari. Hasilnya datang bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan Sunan. Sehari setelah merebut kota laba-laba, Sherman memberikan apa yang diinginkan Sunan. Jadi, peri gelap itulah yang secara proaktif memberikan petunjuk. Dalam penelitian itu, Sunan mengangkat alisnya karena terkejut dan menatap Xiamen, mengajukan sebuah pertanyaan padanya. Ya, Bu Guru. Ekspresi Sherman juga agak aneh. Pada hari aku merebut kota laba-laba, aku menangkap semua anggota keluarga Pilil, termasuk sang matriark dan kepala ahli bela diri. Kemudian aku menyerahkan mereka kepada manusia berwajah singa untuk diinterogasi. Namun, semua elf gelap perempuan menolak untuk berbicara, sementara elf gelap laki-laki bersedia bekerja sama. Sayangnya, mereka hampir tidak tahu apapun yang berharga. Peri gelap memuja wanita, sebuah tradisi yang berasal dari pengaruh Ratu Laba-laba. Dewi ini lebih menyukai elf gelap perempuan, seringkali menganugerahi mereka lebih banyak hadiah daripada elf gelap laki-laki, yang menyebabkan status rendah laki-laki di antara para elf gelap. Oleh karena itu, wajar jika para elf gelap laki-laki tidak memiliki akses ke informasi tingkat tinggi dan tidak menyadari petunjuk tentang hutan kegelapan. Agak di luar dugaan bahwa para elf gelap wanita begitu tangguh. Tampaknya Ratu Laba-laba telah melakukan sesuatu untuk memperdalam kerusakan kepercayaan para elf gelap wanita ini. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan mengapa para elf gelap perempuan itu lebih memilih mati daripada berbicara. Namun, hal ini justru membuat peri gelap wanita yang berinisiatif memberikan petunjuk menjadi sosok yang sangat istimewa. Apa status orang itu di keluarga Pilel? Tanya Sunan. Namanya Tagana, seorang prajurit biasa dari keluarga Pilil, tetapi dia adalah putri dari matriark keluarga Pilil.
Ekspresi Sunan langsung berubah menjadi agak aneh. Anak perempuan mengkhianati ibunya. Jika dipikirkan lebih dalam, ini tidak mengejutkan. Di antara para Dark Elf, yang gemar bertikai internal, banyak matriark keluarga biasanya naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta setelah putri-putri mereka mengkhianati mereka. Itu adalah keterampilan tradisional bagi para Dark Elf. Selain itu, tidak akan mengherankan jika dia adalah putri sang nyonya, karena memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan hutan hitam. Yang mengejutkan Sunan adalah, sementara peri gelap wanita lainnya telah dirusak oleh kepercayaan mereka, mengapa peri gelap wanita bernama Tajana ini menjadi pengecualian? Sunan tiba-tiba merasakan gelombang rasa ingin tahu. Bawa peri gelap itu kemari. Ya, Bu Guru. Setelah Sherman pergi, Sunan menatap ranting gelap yang diletakkan di atas meja. Inilah yang ditemukan Sherman dan yang lainnya di kuil keluarga Piliar setelah Tagana memberi mereka instruksi. Cabang-cabangnya memiliki panjang sekitar 10 cm dan setebal jari telunjuk, dengan permukaan berkerut seperti kulit pohon, ditutupi garis-garis halus. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, orang dapat menemukan bahwa garis-garis kecil ini tampaknya mengandung semacam pola, secara halus membentuk semacam rune magis. Sebenarnya, ini bukanlah ranting biasa, melainkan benda ajaib. Ini juga merupakan kunci untuk membuka hutan gelap. Setelah menempatkan kubus Rubik di dalam, Sunan memperoleh semua informasi tentang cabang tersebut. Sayangnya, kubus Rubik tidak memberikan petunjuk khusus tentang cara menggunakannya, jadi dia harus mempelajarinya terlebih dahulu sebelum dapat menemukan cara menggunakannya untuk menemukan hutan gelap. Bayangan akan segera menemukan pewaris penyihir kedua membuat Sunan dipenuhi kegembiraan. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah kota bintang jatuh. Dia jelas ingin memperoleh semua sumber daya yang diwarisi dari ketiga penyihir hebat itu. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan sumber daya yang ada di benua Starlight, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk naik ke level penyihir 2. Tidak lama kemudian, Sherman masuk bersama seorang gadis elf gelap. Dengan perawakan tinggi dan ramping serta fitur wajah yang cantik dan lembut, gadis ini secantik kebanyakan elf gelap. Meskipun kulit hitam seperti giok mungkin tidak sesuai dengan standar estetika kebanyakan orang, hal itu justru bisa menjadi nilai tambah di mata sebagian orang. Saat Sunan sedang mengamati Tajana, Tajana juga diam-diam mengamati Sunan. Pikiran bahwa orang di hadapannya adalah pengendali sebenarnya dari aliansi bintang, dan seorang penyihir kuat yang telah membunuh utusan ilahi, membuat Tajana menegang. Ini adalah respons fisiologis yang tidak disengaja yang dihasilkan organisme ketika dihadapkan dengan makhluk tingkat kehidupan yang lebih tinggi yang sulit untuk ditandingi. Melihat kegugupan Tajana, Sunan segera melancarkan mantra hipnotis, dan mata gadis elf gelap itu seketika menjadi kosong dan tanpa kehidupan. Dengan kekuatan mental Sunan saat ini, hipnosis yang dia gunakan akan sangat ampuh sehingga bahkan seorang ksatria legendaris pun tidak akan mampu melawan sejenak pun. Lalu dia melangkah keluar dari mejanya, pergi ke Tagana, dan meletakkan telapak tangannya di kepala gadis itu. Sherman mengamati adegan ini dengan ekspresi bingung, tetapi tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Sesaat kemudian, Sunan mengakhiri penyelidikan energi mental dan kembali ke mejanya. Ia kini yakin bahwa Tajana tidak terpengaruh oleh keyakinan, mungkin karena ia memiliki kekuatan spiritual yang jauh melebihi kekuatan spiritual kaumnya. Erosi kepercayaan ras Dark Elf yang dilakukan oleh Ratu Laba-Laba memang meluas. Bagi individu, selama kekuatan mental mereka mencapai ambang batas tertentu, mereka dapat melawan atau bahkan menjadi kebal. Tajana kebetulan adalah orang yang kebal terhadap hal itu. Aku tidak pernah menyangka akan ada individu dengan kekuatan mental setinggi itu di antara ras Dark Elf. Dia kandidat yang menjanjikan untuk menjadi seorang penyihir. Sunan merenung dalam hati. Saat ia sedang merenung, Tajana perlahan pulih. Gadis elf gelap itu samar-samar merasakan ada yang salah dengan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Sepertinya sesuatu baru saja terjadi, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Mengapa Anda secara proaktif memberikan petunjuk? Suara Sunan tiba-tiba terdengar, mengejutkan Tajana hingga terbangun. Dia ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, semua orang sudah gila. Mereka semua dikendalikan oleh ratu dan pria itu. Dia bahkan membunuh sahabatku. Aku tidak ingin melakukan apa yang dia inginkan. Karena dia ingin orang lain merahasiakan kunci hitam, maka aku akan memberitahu mereka. Sherman melirik Tajana dengan terkejut. Dia bisa mendengar kebencian dalam nada suara gadis itu terhadap Ratu Laba-Laba, dan sepertinya dia tidak berpura-pura. Sunan dengan tenang berkata, itu karena mereka telah menderita akibat terkikisnya iman mereka. Kerusakan iman. Tajana tampak bingung. Sherman melirik ekspresi Sunan dan menjelaskan kepada Tajana dengan suara rendah. Sebagai seorang murid penyihir, dia tentu menyadari terkikisnya kepercayaan pada para dewa. Setelah mendengar cerita Sherman, wajah Tajana menunjukkan campuran keterkejutan dan kekaguman. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang disebut dewa-dewa itu adalah makhluk-makhluk yang mengendalikan para penganutnya dengan mengikis iman mereka. Sungguh keterlaluan. Tajana tidak curiga bahwa Sunan dan Sherman sedang menipunya. Tidak ada alasan untuk curiga. Dalam sekejap, kebenciannya terhadap Ratu Laba-Laba semakin menguat. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berkata, Tuan penyihir, apakah masih ada harapan bagi rakyatku? Sunan menggelengkan kepalanya sedikit. Erosi kepercayaan bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipulihkan,
tetapi hal itu datang dengan harga yang sangat mahal. Dia tidak mampu membayar harga semahal itu hanya untuk berurusan dengan sekelompok elf gelap. Tajana menundukkan kepala, wajahnya muram. Tuan penyihir, apa yang akan Anda lakukan terhadap kami? Demi kalian, aku bisa mengampuni rakyat kalian, asalkan mereka bekerja dengan patuh di tambang, aku tidak akan mengeksekusi mereka. Jawaban ini sama sekali tidak terduga bagi Tajana, dan dia menatap Sunan dengan heran. Bahkan Sherman pun terkejut. Dalam benaknya, mempertahankan para elf gelap laki-laki tidak masalah, karena mereka tidak terlalu rusak oleh keyakinan. Tetapi mempertahankan para elf gelap perempuan akan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Mengingat praktik masa lalu gurunya, dia pasti akan membasmi para elf gelap perempuan tanpa ragu-ragu. Sekarang mereka malah membuat pengecualian untuk gadis elf gelap ini. Sherman tak kuasa menahan diri untuk melirik Tajana beberapa kali, dan pikirannya tanpa alasan yang jelas mulai melayang ke hal-hal yang tidak pantas. Mungkinkah guru itu menyukai gadis elf gelap ini? Namun, kata-kata Sunan selanjutnya dengan cepat menghilangkan pikiran liarnya. Kamu memiliki bakat untuk menjadi penyihir, apakah kamu ingin mencobanya? Mendengar itu, Sherman dan Tajana sama-sama terkejut. Sherman benar-benar terkejut. Murid penyihir elf kegelapan. Apakah guru itu bercanda? Namun tak lama kemudian ia menyadari bahwa tampaknya tidak ada teks kuno yang mengatakan bahwa elf gelap tidak bisa menjadi penyihir. Hanya saja ia belum pernah melihat murid penyihir selain manusia, jadi secara tidak sadar ia berpikir bahwa ini adalah profesi eksklusif manusia. Tajana juga terkejut, tetapi setelah menyadari apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang kegembiraan. Penyihir di hadapan kita ini telah membuktikan betapa kuatnya dia. Bahkan utusan ilahi pun tak mampu menandinginya. Sekalipun seseorang hanya memiliki setengah, atau bahkan sepertiga, dari kekuatan penyihir ini, itu mungkin sudah cukup untuk mendominasi dunia bawah. Tajana tidak bodoh. Dia tahu ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan langsung setuju tanpa ragu-ragu. Sunan mengangguk puas, mulai hari ini, kamu resmi menjadi murid Akademi Starlight. Belajarlah dengan giat. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa datang dan meminta bantuanku saat aku tiba di Akademi Starlight. Ya, terima kasih, penyihir, kata Tajana, hampir tak mampu menahan kegembiraannya yang meluap-luap. Sherman meliriknya dengan iri. Dia belum pernah melihat ada siswa yang menerima perhatian istimewa seperti itu dari seorang guru. Sherman kemudian pergi bersama Tajana, sementara Sunan bersandar di kursinya, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Penyihir bukanlah eksklusif manusia. Ras lain juga telah menghasilkan penyihir, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Selain itu, hampir semuanya adalah ras subhuman yang mirip dengan manusia. Lagi pula, hampir semua pengetahuan sihir yang ada diciptakan berdasarkan manusia. Ras lain pasti akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan pengetahuan ini, sehingga pembelajaran menjadi kurang efisien. Sangat jarang menemukan elf gelap dengan potensi sihir, dan potensi tersebut luar biasa. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mempraktikannya dan melihat perbedaan antara penyihir setengah manusia dan penyihir manusia. Bab 199. Dengan jatuhnya kota laba-laba, seluruh wilayah tenggara dunia bawah sepenuhnya berada di bawah kendali aliansi bintang. Setelah perang di wilayah tenggara mereda, fokus bergeser ke pembangunan dan eksploitasi. Di seluruh wilayah tenggara, aliansi bintang hampir tidak menghadapi ancaman eksternal. Oleh karena itu, selain meninggalkan sejumlah kecil pasukan garnisun, sebagian besar kekuatan militernya secara bertahap telah bergeser ke front wilayah barat laut. Menara Tulang Naga, ruang belajar. Sunan membolak-balik laporan pertempuran terbaru. Perang di wilayah barat laut berjalan dengan sangat lancar. Setelah serangkaian kekalahan telak, aliansi bintang jatuh pada dasarnya telah hancur, hanya tinggal nama saja, dan berperang sendiri-sendiri. Selanjutnya, Anda hanya perlu menghapusnya satu persatu. Dalam waktu 4 atau 5 tahun paling lama, kita dapat sepenuhnya menaklukkan wilayah barat laut. Pada saat itu, seluruh dunia bawah akan berada di tangan Covenant. Mengingat adegan itu, senyum tanpa sadar muncul di bibir Sunan. Dunia bawah tanah merupakan bagian penting dari rencananya. Ini bahkan lebih penting daripada permukaan bumi. Kekayaan sumber daya dunia bawah tanah, terutama berbagai mineral dan logam, memainkan peran penting dalam pembangunan menara penyihir. Menara penyihir pada dasarnya adalah benteng besar yang dapat menampung puluhan ribu orang untuk tinggal dan berkultivasi, sehingga jumlah bahan bangunan dasar yang dibutuhkan sangat besar. Semua jenis batu dan logam diukur dalam puluhan ribu ton. Tanpa dukungan finansial yang memadai, bahkan kerangka luar, menara penyihir pun tidak dapat dibangun, apalagi berbagai fasilitas berskala besar yang mengikutinya. Pada zaman sihir, para penyihir yang mampu membangun menara sihir seringkali mengendalikan setidaknya satu pangkalan pribadi, atau lebih tepatnya, sebuah koloni. Rencana Sunan adalah mengubah dunia bawah tanah menjadi markas pribadinya, yang akan memberinya berbagai sumber daya dan material untuk pengembangan dirinya di masa depan. Adapun dunia permukaan, saat ini menjadi tempat pembuangan barang-barang Star Alliance dan sumber bakat baru untuk Starlight Academy. Perlu disebutkan bahwa perang di dunia permukaan juga berjalan dengan sangat lancar.
Perang penyatuan yang dilancarkan oleh Kekaisaran Bintang telah memasuki tahap akhir, dan sekarang hanya 3 atau 4 negara yang masih berjuang untuk bertahan, tetapi kekalahan mereka hanyalah masalah waktu. Berdasarkan laporan pertempuran, Kekaisaran Langit Berbintang seharusnya mampu mengakhiri perang di wilayah Tenggara paling lambat dalam 2 tahun. Mereka mungkin kemudian memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu sebelum melancarkan kampanye melawan wilayah Barat Laut. Setelah menutup laporan pertempuran dan menyisihkannya, Sunan mendongak ke arah boneka-boneka perempuan yang menjaga kedua sisi meja. Pertempuran melawan yang terpilih dari Dewa Setengah Laba-Laba telah membuktikan kekuatan tempur boneka rahasia. Meskipun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dari awal hingga akhir, lawannya tetaplah makhluk ilahi yang kuat dan mampu menghadapi penyihir secara langsung. Sejujurnya, gadis boneka mistik itu sudah cukup berhasil mencapai hal tersebut. Lagi pula, bahkan dia sendiri harus menggunakan permata yang telah dicap dan petir hitam untuk membunuh kesayangan Dewa Setengah Laba-Laba itu. Namun, pertempuran ini juga mengungkap kelemahan dari mistik pupet, pertahanan yang tidak memadai. Tubuhnya yang dilapisi berlian praktis tidak dapat dihancurkan oleh lawan di bawah level penyihir. Namun, mereka tidak berdaya melawan makhluk tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, mistik pupet tidak akan kehilangan salah satu lengannya akibat anugerah Dewa Setengah Laba-Laba. Kita harus menemukan cara untuk memperkuat pertahanan boneka itu, jika tidak, ketika kita bertemu lawan dengan level yang sama lagi, pertahanan yang tidak memadai akan tetap menjadi kelemahan yang fatal. Akan terlalu tidak efisien untuk menggunakan berlian ajaib sintetis dengan kekerasan lebih tinggi untuk menggantikan bahan tubuh saat ini, dan biayanya akan meningkat secara signifikan. Tambahkan mantra pertahanan. Tidak, mantra yang ada saat ini sudah mencapai batasnya. Kecuali kita bisa menemukan material yang lebih tinggi dari mithril, kita tidak bisa menambahkan mantra lagi. Beberapa ide terlintas di benak Sunan, tetapi dia segera menolaknya. Syarat yang diperlukan untuk mewujudkan ide-ide ini adalah peningkatan kualitas material. Tidak sulit untuk melakukan ini dengan Rubik's Cube sintetis, tetapi biayanya akan meningkat secara signifikan. Pada akhirnya, biayanya mungkin mencapai 1 juta koin emas. Ini tidak dapat diterima oleh wilayah selatan Jiangsu. Meskipun sekarang dia menguasai separuh dunia bawah tanah, dia tetap tidak mampu bersikap boros dan berlebihan. Dia juga perlu mengumpulkan sumber daya untuk membangun menara penyihir, dan tidak bisa membuang terlalu banyak sumber daya untuk itu. Tentu saja, alasan utamanya adalah rasio harga kinerja terlalu rendah. Setelah berpikir keras untuk beberapa saat, Sunan tiba-tiba mendapat ilham. Karena kita tidak bisa mengatasi masalah ini dari struktur tubuh, mari kita coba mencari solusi dari faktor eksternal. Sebagai contoh, benda-benda magis. Boneka tersebut tidak memiliki kekuatan mental dan tidak dapat mengaktifkan benda-benda magis, tetapi benda-benda magis dapat ditanamkan ke dalam boneka dan metode pengaktifan benda-benda magis tersebut dapat diubah sehingga boneka tersebut dapat mengaktifkan benda-benda magis menggunakan partikel energi. Jika saya harus menggunakan metafora, itu seperti perangkat eksternal untuk robot. Faktanya, kedua gadis mistik itu memiliki cincin perlindungan tertinggi. Seandainya artefak itu tidak terlalu canggih untuk ditanamkan di dalam tubuh boneka, Sunan pasti ingin memasang zona terlarang padanya, yang akan sangat meningkatkan kemampuan pertahanannya. Namun, meskipun area terlarang tidak mungkin dimasuki, inti rune ajaib patut dicoba. Inti rune sihir adalah item sihir ampuh yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Jika golem dapat menyatu dengan inti rune sihir, itu tidak hanya akan sangat meningkatkan pertahanannya, tetapi juga membuat metode serangannya lebih beragam. Perbedaan terbesar antara boneka asli dan penyihir dalam hal kekuatan tempur adalah bahwa mereka kekurangan kemampuan bawaan, dan inti rune magis tidak diragukan lagi dapat menutupi kekurangan ini dan mempersempit kesenjangan dengan para penyihir. Semakin Sunan memikirkannya, semakin masuk akal hal itu tampaknya. Satu-satunya masalah adalah inti rune ajaib sangat bergantung pada konsumsi energi mental, sehingga sumber energinya harus diubah agar boneka ajaib tersebut dapat digunakan. Ini bukan tugas yang mudah. Namun, jika berhasil, kekuatan tempur boneka itu kemungkinan dapat ditingkatkan hingga level yang mirip dengan makhluk kesayangan Dewa Setengah Laba-Laba. Tanpa ragu-ragu, Sunan menambahkan rencana peningkatan inti rune magis ke dalam pengaturan masa depan. Ini pasti akan menjadi proyek penelitian yang memakan banyak waktu. Setelah itu, Sunan menatap cabang pohon gelap di sampingnya. Cabang pohon ini disebut kunci hitam, yang, seperti namanya, adalah kunci untuk membuka hutan hitam. Setelah mempelajarinya beberapa saat, Sunan kurang lebih telah menguasai cara menggunakan kunci hitam. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa Black Key secara perlahan menyerap partikel energi dari udara sekitarnya setiap saat. Diperkirakan dibutuhkan sekitar 3 tahun untuk mengisi daya hingga penuh. Berdasarkan hal ini, Sunan berspekulasi bahwa hutan gelap, seperti Menara Bintang, mungkin hanya terbuka sekali dalam jangka waktu tertentu. Pembukaan kembali Black Forest kemungkinan besar akan terjadi dalam 3 tahun mendatang. Saya harap ini akan memberi saya kejutan. Sunan bergumam sendiri, matanya berkilat. Setelah insiden di Menara Bintang, dia tidak lagi menyimpan ilusi apapun tentang apa yang disebut garis keturunan penyihir. Hutan hitam kemungkinan besar adalah fasilitas tempat faksi penyihir tertentu merekrut orang secara paksa, meletakkan dasar untuk kembalinya mereka di masa depan dan mengembangkan kekuatan mereka.
Untuk mendapatkan sumber daya di dalamnya, pertempuran besar lainnya mungkin harus dilancarkan. Meskipun telah mencapai level penyihir dan jauh lebih kuat daripada saat berada di Menara Bintang, Su Nan tidak akan meremehkan hutan hitam. Lagi pula, ini adalah tradisi dunia sihir, dan segala sesuatu yang melibatkan penyihir tidak boleh diremehkan. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang mungkin terkandung di dalamnya. Yang lebih penting lagi, hutan hitam kemungkinan besar juga terhubung dengan Ratu Laba-Laba. Keluarga Pilier telah menyimpan petunjuk tentang hutan hitam selama bertahun-tahun, dan Su Nan tidak percaya pada Dewa Laba-Laba dan sama sekali tidak peduli. Mungkin dia sudah memperluas pengaruhnya hingga ke hutan hitam. Bahkan lebih mungkin lagi, alasan mengapa Ratu Laba-Laba mampu ikut campur di benua cahaya bintang berkaitan dengan hutan hitam. Meskipun hanya spekulasi, Su Nan tidak akan mengabaikan potensi risiko apapun. Kita harus benar-benar siap sebelum memasuki hutan hitam. Su Nan tampak berpikir. Hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat, tanpa sejumlah besar energi ilahi untuk diserap, tentu tidak mungkin untuk meningkatkan ketajaman mental seseorang. Seseorang hanya dapat mencoba mencari jalan keluar dari sumber eksternal. Setelah penelitian tentang inti rune magis selesai, akan lebih baik untuk menyempurnakan beberapa boneka magis lagi. Siapkan juga lebih banyak permata yang telah dicetak. Dengan konsentrasi mentalku saat ini, aku seharusnya bisa mencoba meningkatkan jumlah permata yang akan disintesis. Mari kita coba 20. Dan Black Thunder, kita juga harus membuat beberapa lagi. Su Nan sangat puas dengan kekuatan yang ditunjukkan Black Lightning dalam pertempuran untuk membunuh sang terpilih dewa setengah laba-laba. Pada tahap ini, Black Lightning bisa dibilang merupakan metode serangan terkuatnya. Bahkan logam cair pun tak bisa dibandingkan dengan Black Thunder dalam hal kerusakan instan. Semakin banyak kartu truf ampuh yang Anda miliki, semakin baik. Namun, saat ini Su Nan hanya memiliki 2 item Black Thunder. Untuk membuat lebih banyak Black Thunder, dibutuhkan sejumlah besar Thunderstone. Sepertinya aku perlu melakukan perjalanan ke dimensi elemen petir sesegera mungkin. Di antara banyak alam elemen api dan alam elemen petir adalah 2 yang paling berbahaya dan paling tidak ramah terhadap kehidupan. Sebagai contoh, alam elemen api adalah lautan api di mana-mana, dan panasnya yang mengerikan begitu hebat sehingga bahkan seorang ksatria yang masuk pun akan langsung berubah menjadi abu. Alam elemen petir dipenuhi dengan awan petir yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap detik, serangkaian kilat yang lebat menyambar langit. Anda mungkin tersambar petir hanya dengan berjalan kaki. Tanpa tindakan perlindungan yang memadai, seseorang kemungkinan besar akan tersambar petir dan menjadi abu sebelum sempat melangkah jauh di alam elemen petir. Selain itu, roh-roh elemen dari alam api dan petir juga merupakan masalah besar. Dulu, saat baru saja dipromosikan, Su Nan tidak akan pernah menginjakkan kaki di alam elemen petir. Namun, kini ia memiliki banyak kartu truf seperti area terlarang dan petir hitam, dan tingkat konsentrasi mentalnya telah melampaui 40%, sehingga ia memiliki cukup kekuatan untuk mencoba menjelajahi bidang elemen petir. Selama Anda tidak memasuki area inti terlalu dalam dan berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Kerajaan Aurora, dengan ibu kotanya, Kota Aurora. Ketika Trevor janji memasuki ruang dewan, ia mendapati aula yang luas itu sudah penuh dengan orang. Selain keluarga kerajaan, semua bangsawan paling terkemuka di kerajaan juga berkumpul bersama. Sepertinya Kekaisaran Bintang memberikan banyak tekanan pada kita. Mata Triff sedikit berkedip. Di antara orang-orang ini terdapat banyak musuh bebuyutan yang biasanya akan bertarung sampai mati, tetapi sekarang mereka duduk dengan damai saling berhadapan. Ini menunjukkan betapa besar tekanan yang diberikan Kekaisaran Bintang kepada mereka, sedemikian rupa sehingga mereka harus untuk sementara mengesampingkan kebencian mereka dan bersatu melawan musuh bersama. Triff bisa memahaminya. Kerajaan Aurora terletak di tepi wilayah barat laut, berbatasan langsung dengan wilayah tenggara. Negara ini adalah negara yang paling dekat dengan kekaisaran yang sedang bangkit dan kuat di seberang sana. Jika terjadi perang, kerajaan Aurora akan menjadi yang pertama menanggung dampaknya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kerajaan ini telah mencapai titik kritis antara hidup dan mati. Triff, aku ingin meminta bantuanmu untuk datang secara langsung. Melihat kedatangan Triff, Raja Aurora, yang duduk di ujung meja, secara pribadi bangkit untuk menyambutnya. Para bangsawan yang berisik itu berhenti berdebat dan berdiri untuk menyambut mereka. Sebagai satu-satunya murid penyihir tingkat 3 di kerajaan Aurora, Trevor Jange memegang posisi yang sangat penting di kerajaan tersebut. Bahkan Yang Mulia Raja sangat menghormatinya dan tidak berani mengabaikannya. Setelah bertukar basa-basi sebentar, Triff duduk di sebelah Raja. Begitu duduk, Raja Aurora tak sabar untuk berbicara. Triff, kamu pasti sudah mendengar tentang situasi di wilayah Tenggara. Apa pendapatmu tentang itu? Triff dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya sebelum perlahan berkata, Yang Mulia, tindakan Kekaisaran Bintang sejauh ini telah membuktikan bahwa mereka memiliki ambisi yang sangat besar. Kekaisaran itu tidak akan puas hanya dengan wilayah Tenggara. Setelah mereka mencerna wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, mereka pasti akan mengalihkan perhatian mereka ke wilayah barat laut kita. Jadi kau juga berpikir begitu? Raja Aurora menghela napas, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tak tersian-embunyikan. Sebenarnya, siapapun yang memiliki mata untuk melihat dapat melihat rencana Kekaisaran Langit Berbintang.
Jika negara lain berada dalam posisi Kekaisaran Bintang, memiliki kekuatan untuk menaklukkan benua berbintang, negara itu pasti akan membuat pilihan yang sama. Trif, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Raja Aurora dengan cemas. Para anggota keluarga kerajaan dan bangsawan yang hadir semuanya menatap Trif dengan penuh harap. Mereka berdebat lama sekali tetapi tidak dapat menemukan solusi yang baik. Sekarang mereka hanya bisa berharap bahwa orang bijak ini, yang selalu penuh akal, akan menunjukkan arah yang benar kepada mereka. Menghadapi tatapan penuh harap dari kerumunan, Trif tetap diam untuk waktu yang lama sebelum perlahan berbicara. Yang mulia, saya rasa menyerah kepada Kekaisaran Bintang adalah pilihan yang baik. Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Trif, tanpa rasa khawatir, melanjutkan, Kadipaten Jinghua di wilayah Tenggara menyerah kepada Kekaisaran Langit Berbintang, dan tidak satupun anggota keluarga kerajaannya yang disingkirkan. Sebaliknya, mereka diberi gelar adipati, dan sebagian besar bangsawan di bawah keluarga kerajaan juga mempertahankan wilayah mereka. Saya pikir kerajaan kita dapat mengikuti jejak mereka. Keheningan mencekam menyelimuti aula. Ekspresi wajah Raja Aurora dan anggota keluarga kerajaan terus berubah. Meskipun keluarga bangsawan bukanlah hal yang buruk, itu tidak bisa dibandingkan dengan mengendalikan sebuah negara. Begitu mereka menyerah, status dan kekuasaan mereka pasti akan sangat berkurang, yang sulit mereka terima. Para bangsawan lainnya juga tampak ragu-ragu. Meskipun sebagian besar bangsawan di Kadipaten Vitex mempertahankan wilayah mereka, tidak ada yang tahu pasti apakah mereka termasuk dalam mayoritas. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Kerajaan Aurora akan menerima perlakuan yang sama seperti Kerajaan Vitex. Kecuali jika Kaisar Kekaisaran Bintang secara pribadi menjaminnya. Setelah lama terdiam, Raja Aurora akhirnya memecah keheningan, bertanya dengan suara serak, apakah ada cara lain? Trif menghela napas dalam hati, menyadari bahwa Raja Aurora masih belum bisa melepaskan kekuasaan dan statusnya. Dia sudah siap secara mental untuk hal ini dan mengungkapkan metode keduanya, yang sudah dia pikirkan sebelumnya. Kekaisaran Bintang memiliki militer yang kuat, tetapi jika negara-negara di wilayah Barat Laut bersatu, mereka mungkin tidak akan kekurangan kekuatan untuk berperang. Kuncinya tetap di Jiangsu Selatan. Nama, Sunan, seolah memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan ekspresi semua orang di aula berubah seketika. Saat ini, reputasi Jiangsu Selatan telah menyebar ke seluruh daratan Tiongkok. Terutama di kalangan murid sihir, keluarga kerajaan, dan bangsawan kelas atas. Semua orang tahu bahwa seorang penyihir resmi telah muncul di Kekaisaran Bintang. Setelah dipromosikan, dia dengan cepat membunuh lebih dari 10 murid penyihir tingkat 3 dari Dewan Kebenaran, menunjukkan kekuatan dahsyat para penyihir kepada seluruh benua. Ketika berita ini sampai ke wilayah Barat Laut, hal itu menyebabkan kegemparan besar. Bab 200. Di wilayah Barat Laut benua itu, Dewan Kebenaran bisa dibilang merupakan organisasi sihir yang paling terkenal. Terlepas dari reputasi buruk mereka, tidak diragukan lagi bahwa Dewan Kebenaran adalah organisasi sihir terkemuka di wilayah Barat Laut, yang telah menindas para penyihir di wilayah Barat Laut selama berabad-abad dan membuat mereka tidak berani bersuara. Namun organisasi sihir yang kuat ini dengan mudah dihancurkan oleh Sunan. Ini menunjukkan kekuatan luar biasa dari seorang penyihir formal. Intinya adalah penyihir ini juga merupakan saudara kandung dari Kaisar Bintang. Jika dia ikut campur, bahkan jika banyak negara di wilayah Barat Laut bersatu, mereka tidak akan mampu menandingi kedua bersaudara ini. Semua orang yang hadir sangat menyadari hal ini. Mereka memahami situasi dengan jelas, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menghadapi penyihir yang cukup kuat untuk menghancurkan Dewan Kebenaran. Trif tidak berharap siapapun akan menemukan solusi, jadi dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Meskipun Sunan sangat kuat, bukan berarti tidak ada cara untuk menghadapinya. Jika semua murid penyihir tingkat 3 di wilayah Barat Laut bergabung, masih mungkin untuk mengalahkannya. Mata Raja Aurora berbinar mendengar ini, tetapi dia ragu-ragu dan bertanya, tapi bagaimana kita bisa menyatukan semua murid penyihir tingkat 3? Murid penyihir tingkat 3 adalah tamu kehormatan keluarga kerajaan, bangsawan, dan negara-negara lain. Dari segi status dan identitas, mereka tidak kalah dengan raja suatu negara. Kerajaan Aurora belum memiliki prestise yang cukup untuk menyatukan semua orang. Kita bisa membujuk keluarga Russell untuk turun tangan, kata Trif dengan mata berbinar. Keluarga Russell memiliki reputasi besar di seluruh lingkaran penyihir Barat Laut. Jika keluarga Russell turun tangan, orang-orang itu pasti akan menghormati kita. Front yang bersatu adalah hal yang baik untuk semua orang, dan saya percaya mereka tidak ingin melihat Kekaisaran Langit Berbintang menyatukan wilayah Barat Laut. Raja Aurora dibujuk dan mengangguk dengan penuh semangat. Oke, saya akan segera menulis surat kepada Fakardo Russell. Akademi Starlight, gedung pengajaran. Begitu jam pelajaran usai, Donohan langsung menarik Fleming dan buru-buru meninggalkan kelas, bergegas ke kantin. Cepat. Aku sudah cek, dan menu rekomendasi kantin hari ini termasuk Serska. Nanti sudah habis terjual kalau kita datang terlambat. Fering berkata dengan pasrah, ini hanya buah Sers, bukan. Sari bunga bulan perak juga dapat meningkatkan aktivitas mental, dan harganya sama. Apakah benar-benar perlu terlalu khawatir? Bagaimana mungkin keduanya sama? Donohan mencibir.
Salad yang dibuat dengan buah serai rasanya jauh lebih enak daripada sari bunga moonflower perak. Dengan harga yang sama, mengapa tidak memilih buah serai saja? Dia menunjuk ke sekeliling dan berkata, lihat, semua orang ini sedang menuju Sersgo. Fering melihat sekeliling dan memang menemukan banyak siswa lain yang bergegas, semuanya menuju ke kafetaria, pemandangan yang jarang terlihat sebelumnya. Sambil menggaruk pipinya, Fering sama sekali tidak mengerti. Apakah rasa itu benar-benar sepenting itu? Melihat ekspresinya, Donohan memutar matanya. Lupakan saja, aku tidak bisa berdebat dengan siswa berprestasi sepertimu. Setelah mengetahui bahwa Fleming telah menyelesaikan 3 kursus dasar hanya dalam setengah bulan, Donohan menjulukinya sebagai siswa terbaik. Saat Fleming menyelesaikan kursus dasar hanya dalam 2 tahun dan mulai mendaftar di kursus lanjutan, reputasinya sebagai siswa terbaik mulai menyebar di seluruh akademi. Donohan memiliki kekaguman yang tulus terhadap temannya. Patut dicatat bahwa Fleming menguasai teknik meditasi cincin bintang hanya dalam 18 hari, dan kemudian membuat cincin bintang pertamanya dalam waktu sekitar 9 bulan. Di Starlight Academy, rekor ini berada di urutan kedua setelah siswa senior Sherman, Cory, dan Ethan. Ketiga orang ini diakui sebagai tokoh terkemuka di antara para siswa Akademi Starlight, dan saat ini mereka memimpin pasukan untuk menaklukkan dunia bawah. Dibandingkan dengan ketiga orang ini menunjukkan betapa luar biasanya Fleming. Banyak orang mengatakan bahwa Fleming sangat berbakat, tetapi hanya Donohan yang tahu betapa kerasnya Fleming bekerja secara pribadi, mencurahkan hampir seluruh energinya untuk berlatih dan belajar. Donohan memperhatikan bahwa Fleming hampir tidak memiliki hiburan, kecuali menatap peri air sambil makan di kantin. Karena alasan ini, Donohan bahkan bercanda dengannya, mengatakan bahwa begitu dia menguasai mantra pemanggilan monster level 1, dia harus mencoba memanggil roh air dan membujuknya untuk menandatangani kontrak untuk menjadi seorang pelayan. Harus diakui bahwa Fleming langsung tergoda. Meskipun terburu-buru, keduanya berhasil mendapatkan 2 porsi sesgo sebelum habis terjual. Setelah makan dan minum sepuasnya, Donohan berjalan keluar dari ruang makan dan menghela napas lega. Efek dari dosis sebelumnya dari esensi bunga moonflower perak baru saja berakhir, jadi buah serisa dapat digunakan untuk mengisi kembali dan mempertahankan efeknya selama 10 hari. Fremin, kamu berencana pergi kemana selanjutnya? Perpustakaan atau balai misi? Setelah Donohan selesai berbicara, dia tidak mendengar jawaban Fleming. Dia berbalik dan mendapati Fleming sedang menatap sesuatu dengan saksama. Ada apa? Mengikuti pandangan Fleming, Donohan melihat sekelompok besar orang bergegas ke arah tertentu, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Apa yang terjadi? Tanya Donohan, tampak terkejut. Fleming menggelengkan kepalanya. Dia juga penasaran. Melihat ini, Donohan langsung menarik salah satu siswa yang tampaknya mudah diajak bicara dan bertanya, saudara-saudara, kalian mau kemana? Gerbang Akademi. Siswa itu memandang mereka dengan terkejut. Apa kalian tidak tahu? Senior Sherman dan Senior Atil kembali dari dunia bawah hari ini. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi. Senior Sherman. Mata Donohan berbinar, dan dia segera menarik Fering ke arah gerbang. Ayo kita lihat juga. Kali ini, Fleming tidak keberatan. Dia telah banyak mendengar tentang perbuatan Sherman di kampus, tetapi belum pernah bertemu dengannya secara langsung, dan sudah lama sangat penasaran tentangnya. Keduanya bergegas sampai di gerbang akademi dan melihat sekelompok orang mengawal seorang pria dan seorang wanita saat mereka masuk. Wanita itu sangat cantik, dengan wajah yang menawan dan senyum yang ramah, memancarkan aura lembut dan anggun. Fering langsung menyadari bahwa ini pasti Senior Atil. Saya dengar senior ini lembut dan baik hati, serta sangat populer di kalangan mahasiswa. Banyak senior yang mengaguminya, tetapi sejauh ini saya belum mendengar kabar bahwa dia berpacaran dengan siapapun. Adapun pria di sebelahnya, dia jelas adalah Senior Sherman. Dia memang tidak terlalu tampan, tetapi dia memancarkan aura tenang dan terkendali, jelas tipe orang dengan kepribadian yang stabil. Sherman dan Atil dikelilingi oleh sekelompok mahasiswa senior, seperti bintang-bintang di sekitar bulan, sementara mahasiswa baru di luar tidak bisa mendekat sama sekali dan hanya bisa menonton dari jauh. Aku dengar Senior Sherman sudah membuat cincin bintang ke-7. Wow, cepat sekali. Apakah itu berarti kamu akan segera dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat 3? Mentor perjalanan itu sendiri mengatakan bahwa Senior Sherman kemungkinan besar akan berhasil dan maju sebelum usianya 50 tahun. Itu luar biasa. Saya akan bersyukur jika bisa naik pangkat menjadi murid penyihir tingkat 2 pada saat saya berusia 50 tahun. Seperti yang diharapkan dari murid kesayangan Lord Sunan. Mendengarkan obrolan di sekitarnya, Fleming tak bisa menahan perasaan iri yang terpendam. Dia juga ingin menjadi murid penyihir yang luar biasa seperti Senior Sherman. Melihat Sherman perlahan menghilang di kejauhan dikelilingi oleh kerumunan, Fleming mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk pergi. Kau mau pergi kemana? Tanya Donohan. Pergilah ke ruang meditasi. Fering melambaikan tangannya tanpa menoleh. Daripada hanya berdiri di sini dan menonton, saya seharusnya kembali dan bekerja keras untuk mengembangkan diri. Suatu hari nanti, dia pun akan menjadi sosok yang membuat iri semua orang. Setelah akhirnya berhasil lolos dari kerumunan dan kembali ke asrama, Sherman tak kuasa menahan napas lega. Untungnya, asrama untuk para calon penyihir tingkat 2 di akademi semuanya berupa villa terpisah.
Jika tidak, dia tidak akan bisa lolos dari kerumunan yang antusias dengan mudah. Menjadi siswa terbaik di akademi pasti sulit, kata Atil sambil tersenyum. Berhentilah mengolok-olokku. Sherman menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan gelar sebagai mahasiswa terbaik di kampus tersebut. Setelah beberapa komentar yang menggoda, Atil kembali ke topik utama, apa rencanamu kali ini setelah kembali? Aku akan fokus pada kultivasi selama beberapa tahun dulu. Sherman jelas sudah mengambil keputusan. Aku telah mengumpulkan banyak poin kontribusi dalam perang ini, cukup untuk kugunakan dalam waktu lama. Selanjutnya, aku akan berkonsentrasi pada kultivasi dan berusaha untuk mencapai terobosan dan maju secepat mungkin. Atil mengangguk tanpa terkejut, lagi pula, dia memiliki ide yang sama. Mari saling menyemangati. Pusat kendali terletak di puncak menara tulang naga. Aula itu, yang dikelilingi oleh bima sakti dan langit berbintang, bagaikan tempat putih murni yang melayang di alam semesta. Sunan berdiri di samping kolam elemen, mengamati pola-pola di permukaan kolam persegi itu. Ngomong-ngomong, sudah saatnya memperluas kumpulan elemen. Ketika pertama kali mengambil alih menara tulang naga, dia belum menjadi penyihir dan hanya bisa memperbaiki kolam elemen. Namun, keadaan sekarang berbeda. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk menciptakan kolam elemen dan tentu saja dapat melangkah lebih jauh lagi. Mari kita perluas kolam elemen terlebih dahulu, yang akan menjadi kesempatan bagus untuk berlatih dan mempersiapkan pembangunan kolam elemen untuk menara penyihir di masa depan. Kolam elemen di menara penyihir jauh lebih besar dan lebih sulit dibangun daripada yang ada di menara tulang naga. Sunan merasa perlu mengumpulkan pengalaman terlebih dahulu. Kita akan memasukkannya ke dalam agenda setelah kita kembali dari alam elemen petir. Setelah mengumpulkan pikirannya, Sunan mengeluarkan sebuah permata sebagai perantara, mengerahkan kekuatan kolam elemen untuk membuka lorong elemen, lalu melangkah masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, pandanganku menjadi jernih, dan perasaan tanpa bobot menyelimuti seluruh tubuhku. Sensasi aneh itu berlangsung selama beberapa detik sebelum saya merasakan sentuhan keras di bawah kaki saya, seolah-olah saya sedang menginjak tanah. Sunan tiba-tiba membuka matanya, dan yang terlihat hanyalah padang gurun yang sunyi, dengan suara guntur yang menggelegar di telinganya. Apakah ini alam elemen petir? Saat melihat sekeliling, Sunan melihat pemandangan yang tandus, tanpa tanaman dan bebatuan terjal, hanya ada lubang-lubang hangus di mana-mana, seolah-olah telah dibombardir oleh tembakan artileri berat. Tanah yang hangus terbentang hingga kejauhan, hamparan kosong tanpa ujung yang terlihat. Saat mendongak lagi, langit diselimuti awan dan kabut, dengan kilat menyambar dan garis-garis cahaya ungu berkelebat. Seolah-olah seekor naga sedang terbang menembus awan. Ekspresi takjub muncul di mata Sunan. Tak peduli berapa kali Anda melihatnya, pemandangan ini selalu menakjubkan. Tidak ada yang bisa menjelajahi seberapa besar bidang-bidang unsur itu, karena batas-batasnya berurutan, tak terhingga. Mengambil bidang elemen petir sebagai contoh, seluruh bidang elemen petir berisi ruang elemen petir yang tak terhitung jumlahnya. Setiap ruang elemen petir individual memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa daerah menjadi lahan hangus, dengan petir terus-menerus menyambar. Yang tersisa hanyalah awan yang berputar-putar dan lautan guntur. Beberapa di antaranya terdiri dari satu bola cahaya tunggal yang seluruhnya terbuat dari petir. Terlepas dari karakteristik ruang elemen petir, satu-satunya kesamaan adalah bahwa ruang tersebut sangat berbahaya. Bukan hanya petir yang selalu ada dan bisa menyambar kapan saja, tetapi juga roh-roh elemental di dalam alam elemental yang jauh lebih merepotkan. Roh elemen adalah makhluk yang seluruh tubuhnya tersusun dari partikel energi elemen. Sampai batas tertentu, mereka dapat dipandang sebagai massa energi elemental yang memiliki kesadaran otonom. Mereka sebagian besar tinggal di alam elemen masing-masing, dan hanya dalam kasus langka, seperti ketika dipanggil oleh seorang penyihir, mereka akan turun ke alam materi atau alam luar lainnya. Berbagai jenis roh elemen memiliki kepribadian yang berbeda. Sebagai contoh, unsur angin dan air biasanya memiliki sifat yang lembut. Unsur bumi biasanya cukup lembut. Api, di sisi lain, identik dengan amarah. Adapun elemen petir, sedikit lebih baik daripada elemen api, tetapi temperamennya masih sangat gelisah dan suka bertengkar. Roh elemental bisa lemah atau kuat. Roh elemental yang lemah dapat dengan mudah dieliminasi oleh seorang murid penyihir tingkat 2. Bahkan seorang murid penyihir tingkat 3 pun tak mampu menandingi roh elemen yang kuat. Para raksasa elemen, yang levelnya lebih tinggi lagi, adalah makhluk perkasa yang mampu menyaingi para penyihir formal. Adapun para tetua raksasa elemen dan penguasa elemen tingkat tinggi, itu di luar kemampuan Sunan saat ini untuk memprovokasi mereka. Para penguasa elemen, khususnya, setidaknya berada di level setengah dewa, dan yang terkuat bahkan dapat menyaingi para dewa. Alam elemen petir berada dalam kekacauan dan dilanda perang tanpa akhir. Satu demi satu, para penguasa elemen yang terkenal telah muncul, dan masing-masing dari mereka cukup kuat untuk dengan mudah mengalahkan banyak dewa yang lemah. Sunan tidak berani melangkah ke ruang elemen tempat para penguasa elemen itu bersemayam. Alam elemental sangat luas dan tak terbatas, dan setiap kali portal elemental dibuka, ruang elemental yang dituju bersifat acak. Untungnya, dia beruntung. Konsentrasi partikel energi di ruang elemental yang dia masuki kali ini tidak tinggi, jadi dia memperkirakan tidak akan ada penguasa elemental atau tetua raksasa di sana.
Adapun raksasa elemen, Anda seharusnya tidak akan menemui mereka selama Anda tidak menjelajah ke kedalaman ruang angkasa. Setelah tersadar, Sunan mengaktifkan cincin perlindungan tertinggi. Area terbatas pengisian dayanya terlalu lambat. Dia tidak berniat menggunakannya secara sembarangan kecuali terjadi pertempuran. Setelah melakukan semua itu, Sunan melangkah maju. Alam semidimensi elemen petir tidak memiliki medan yang dapat dihafal atau diidentifikasi. Semuanya tampak sama, sehingga mustahil untuk menemukan jalan. Untungnya, dia tidak perlu mengetahui jalannya. Dia cukup membuka kembali lorong ruang angkasa untuk kembali. Asalkan Anda berhati-hati membedakan konsentrasi partikel energi elemen petir, Anda akan baik-baik saja. Gemuruh. Suara gemuruh petir yang memekakkan telinga hampir terus-menerus terdengar. Setiap 10 detik atau lebih, sambaran petir akan menghantam tanah dengan suara keras, menyebabkan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Jelas sekali bahwa lubang-lubang hangus di sekitarnya berasal dari kejadian ini. Bahkan dengan mata telanjang, seseorang dapat merasakan kekuatan sambaran petir ini. Siapapun yang berada di bawah level ksatria legendaris kemungkinan besar akan hancur dengan satu serangan saja. Selain itu, ini masih merupakan area di mana unsur petir relatif kurang terkonsentrasi. Jika Anda masuk lebih dalam, kekuatan petir akan semakin meningkat. Tanpa kekuatan seorang penyihir resmi, datang ke sini sama saja dengan bunuh diri. Sunan menghela napas dalam hati. Dia baru berjalan beberapa puluh meter ketika disambar 3 petir, menyebabkan pertahanan cincin perlindungan ekstremnya turun lebih dari 10 poin, yang membuatnya mengerutkan kening dalam hati. Selusin poin pertahanan memang tidak banyak, tetapi dia baru saja memasuki alam elemen petir. Jika dia tinggal di sana terlalu lama, cincin perlindungan ekstrim yang dikenakannya mungkin tidak akan cukup. Bersambung.